Kita mulai boleh? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang rekan pembangunan. Kali ini kita ketemu lagi nih dengan background yang sama, lagi-lagi dengan podcast Bacrit, Bapeda Bercerita. Seperti biasa, kita selalu punya banyak sekali informasi-informasi dan juga isu-isu yang ingin dibahas ya. Bisa isu yang lagi panas, dingin, hangat, semuanya ada gitu ya. Yang jelas di podcast kali ini kita selalu punya pembahasan yang menarik dan baru. Kayak hari ini saya merasa sedang dipantau gitu loh. Karena di depan kita sudah ada salah seorang dokter yang setelah ini akan kita ajak bicara terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang ada di Indonesia, terutama di Aceh ya. Pastikan rekan pembangunan Aceh jangan kemana-mana dan jangan di skip ya. Berhubung ini podcast santai-santai aja, kita say hi dulu untuk Ibu Dokter kita. Halo. Halo. Gimana Ibu Dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih udah mampir ke sini ya. Jangan tegang-tegang terima kasih Bu udah Dokter. diundang juga ke Iya, Bapeda Aceh. sama-sama. Jadi hari ini kita tuh mau banyak-banyak tanya ya. Nanti penonton kayaknya juga akan banyak pertanyaan. Karena sebenarnya pembahasan kita di episode kali ini juga nggak kalah menarik. Ini adalah satu pembahasan yang sering sekali dibahas, tapi yang menjadi pertanyaan, kapan selesainya? Iya. Betul sekali ya. Kita mungkin akan membahas tentang stunting yang ada di Aceh. Berhubung dokter adalah dokter spesialis anak. Nah, kalau membahas stunting, ini udah pasti akrab dengan anak-anak juga. Iya. Kalau kita membahas sedikit backgroundnya, dokter sejauh ini menangani kasus-kasus stunting sudah berapa lama sih dok? Jadi saya itu bertugas menjadi dokter anak itu dari tahun 2022. Awalnya saya bertugas di Aceh Barat. Kebetulan pada saat itu saya ditunjuk sebagai salah satu tim penurunan percepatan angka stunting dari rumah sakit daerah Melaboh ya. Jadi ya dari tahun 2002 itu udah ketemu pasien-pasien dengan masalah stunting sampai sekarang. Kebetulan sekarang saya bertugas di Zainal Abidin, itu di divisi nutrisi dan penyakit metabolik di RSUD ZA, sehingga ya ketemu lagi pasien stunting. Semua akan ketemu saya kalau ada masalah dengan nutrisi, termasuk dari stunting. Oke, Gitu. jadi kalau kita membahas tentang nutrisi ya, memang identik sama anak-anak nih yang tua-tua kayak gini nih. Nutrisinya Udah nggak usah butuh lagi ditanya, ya? enggak, soalnya kita bengong dikit tuh makan dok, ngemil bawaannya. Jadi dampaknya itu ya ke saat usia kita sekarang, masalah nutrisi di anak akan berdampak sampai dia usia dewasa, termasuk stunting ya. Oke, Iya. jadi sebenarnya stunting ini satu kata yang punya banyak makna. Karena dia berkaitan ya dengan banyak sekali aspek-aspek kehidupan dan juga aspek-aspek sosial lainnya gitu. Kalau kita membahas stunting, sebenarnya secara definisi stunting ini apa sih dok? Jenis penyakit kah? Atau mungkin salah satu diagnosa yang mungkin dokter bisa jelaskan lebih sedikit rinci? Iya, jadi stunting itu diagnosis. Nah, karena itu diagnosis maka dia penyakit. Ya. Karena dia penyakit, maka yang mendiagnosis itu adalah seorang dokter, gitu ya. Jadi yang dikatakan stunting itu adalah pendek. Nah, kita tahu anak kita pendek atau enggak tuh dari mana? Dari pengukuran tinggi badannya. Ya, jadi diukur tinggi badannya, kemudian kita lihat di kurva pertumbuhan. Nah, siapa yang berkompeten untuk itu adalah dokter. Nah, ketika kita memplotting ya atau memasukkan ke dalam kurva pertumbuhan, maka nanti akan terlihatlah dia dari kurva WHO, bisa kita gunakan itu tinggi badannya itu berada di bawah -2 standar deviasi ya istilahnya ya. Jadi dia dikatakan pendek. Nah, bagaimana dengan pendek yang stunting? Jadi pendek yang karena malnutrisi yang lama, itu baru kita sebut stunting. Jadi tidak semua pendek itu adalah stunting, gitu ya. Jadi anak stunting itu sudah pasti pendek, ya. Jadi yang karena malnutrisi yang berkepanjangan atau berkelanjutan, nah itu yang disebut dengan stunting. Gitu. Jadi yang harus mendiagnosis stunting itu adalah
kompetensinya dokter gitu. Jadi kalau misal kita melihat ya anak kita kok lebih pendek ya daripada anak-anak yang lain, misalnya kalau dia usia 2 tahun, 3 tahun kok lebih pendek, maka silakan konsultasikan dulu ke dokter, ya ketemu dokter layanan primernya, dokter di puskesmas atau dokter umumnya. Maka dokter umumnya ini kalau sudah mencurigai dia stunting, maka silakan dirujuk ke dokter spesialis anak. Oke, jadi sebenarnya indikator utama ataupun yang paling kentara terlihat adalah tinggi badan anak. Jadi kalau ada anak-anak yang tubuhnya mungkin gempal, sehat begitu dok, tapi tinggi badannya itu tidak sesuai dengan ukuran-ukuran yang tadi sudah ditetapkan oleh WHO, itu juga bisa berpotensi stunting. Kalau anak dengan obesitas, itu juga masalah malnutrisi ya. Jadi kelebihan nggak boleh, kekurangan juga nggak boleh. Harus normal, biasa-biasa aja ya. Kalau istilah dangdutnya ya. Jadi yang biasa-sedang aja ya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kekurangan. Karena keduanya itu adalah masalah nutrisi. Nah, gitu. Berarti selain tadi terlalu gempal atau terlalu gemuk ya, itu juga sebuah masalah nutrisi. Terlalu pendek juga sebuah masalah nutrisi. Bagaimana dengan terlalu kurus, dok? Jadi kadang-kadang ada orang tua itu yang memang punya obsesi ya, anaknya punya postur yang ideal pada usianya, tinggi, kemudian sedikit kurus dan lain-lain. Apakah kurus menjadi penilaian juga, dok? Benar, kurus pun tidak boleh. Ya, namanya gizi kurang ya. Kalau misalnya kurus sekali berdasarkan kurva ya, jadi setiap menentukan status gizi itu harus menggunakan kurva pertumbuhan. Dan siapa yang bisa melakukan itu ya tentunya tenaga medis ya, nakes, ibu bidan, kemudian kader yang sudah dilatih, itu yang bisa menentukan apakah anak ini bagaimana kondisi nutrisinya gitu. Nah, kalau kita membahas tentang pertumbuhan anak ya, saya merasa juga akhir-akhir ini informasi terkait pertumbuhan anak ini sudah mulai banyak di media sosial, udah mulai banyak yang sadar juga. Tapi sampai saat ini angka stunting masih menjadi urgensi ataupun perhatian. Kalau boleh tahu kenapa sih dok, stunting ini bisa berdampak ke mana saja dan seberapa penting dia sampai kita semua harus sadar dan melek tentang stunting ini sendiri? Jadi kenapa ya jadi isu bahkan dari nasional ya? Betul, kayaknya nih semua orang ngomongin stunting. Dari tingkat nasional, pemerintah daerah, kabupaten kota, sampai kita yang di kampung-kampung nih, kalau ayah dan bunda yang ada di video ini sedang menonton, ini juga seringkali ada pengumuman-pengumuman dari Posyandu, kemudian puskesmas dan lain-lain. Kenapa sih dok stunting ini sedemikian hebohnya gitu ya? Kenapa dok? Boleh dijelaskan sedikit untuk rekan pembangunan Aceh? Jadi apa dampak stunting itu ya terhadap anak kita itu adalah stunting itu akan mempengaruhi dari fungsi kognitif ya. Fungsi kognitif itu apa? Fungsi kepintaran. Jadi akan mempengaruhi IQ, kepintaran seorang anak. Kita tidak mau ya anak kita bodoh ya, kalau istilahnya kalau kita bilang di pelajarannya menjadi ranking terakhir di kelasnya. Nah, sehingga ini kenapa menjadi isu nasional? Karena dampaknya terhadap sumber daya manusia di kemudian harinya. Bagaimana Indonesia ini mau menjadi generasi emas di tahun 2030 menjadi generasi emas kalau angka stuntingnya masih sangat tinggi, karena itu akan mempengaruhi dari sumber daya manusia. Jadi dari penelitian itu sudah penelitian yang melihat ya dampak dari stunting ini adalah terhadap kepintaran, bisa menurunkan IQ itu sampai 15-20 poin. Bayangkan ya kalau IQ rata-rata orang Indonesia itu 100 poin, maka dia hanya 80. Berarti tingkat pendidikannya itu bisa cuma sampai SMP gitu ya. Jadi tidak bisa melanjutkan ke sarjana, sehingga dampaknya apa di kemudian hari? Menjadi pekerja-pekerja yang dengan penghasilan yang minim ya. Orang nggak akan mau mempekerjakan pekerja itu dengan ya itu tadi, dengan fungsi kepintaran yang rendah. Kemudian lagi stunting ini juga bisa menyebabkan menimbulkan penyakit tidak menular di kemudian hari. Contohnya apa tuh? Contohnya diabetes, ya,
obesitas, ya, itu akan mempengaruhi pada saat dia usia dewasa, gitu. Jadi kenapa bisa terjadi demikian? Karena kondisi malnutrisinya, kondisi gizinya yang menurun dalam waktu yang lama, itu akan mempengaruhi dari metabolisme lemak di dalam tubuh kita, ya. Jadi itu akan berdampak menjadi penyakit-penyakit yang tidak menular. Kapan? Pada saat dia dewasa. Bayangkan ya, dengan fungsi kognitifnya yang sudah rendah, melemah, ya, kemudian lagi ditambah dengan akan menjadi sakit-sakitan. Bagaimana beban negara kita ya menerima sumber daya yang seperti itu. Jadi kenapa ini menjadi isu nasional gitu. Dan kadang-kadang kita ya anggap biasalah, pendek nanti juga besar sendiri ya. Betul. Padahal itu harus diintervensi, tidak boleh dibiarkan gitu. Oke, tadi dokter membahas lemak, jadi saya kayak agak meraba-raba Saya sedikit dulu lah ya. stunting nggak ya gitu ya? Ada soalnya dok sekarang. Tolong nanti di screening ya dok, walaupun udah lewat dari 5 tahun, tapi apa yang bisa kita cegah lah ya. Penonton juga agak harap-harap cemas nih membahas lemak ya kan. Ibu produser gimana Bu? Aman Bu? Jangan-jangan dulu, tapi enggak lah. Tapi semoga aja masih bisa kita maksimalkan. Tidak akan menjadi sarjana kalau anak kita itu stunting dan tidak dikoreksi ya. Alhamdulillah udah jadi sarjana lepas ya. Tapi kalau kita membahas tentang stunting dan juga intervensi tadi dok, sebenarnya di usia berapa sih anak ini bisa kita lakukan pengecekan? Karena terkadang kesadaran orang tua pun levelnya kan berbeda-beda ya dok. Ada yang baru sadar ketika anaknya, oh kalau masuk sekolah agak berbeda dari teman-teman yang lain. Sementara selama dia tidak masuk sekolah, orang tuanya tidak ada kekhawatiran apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya di usia berapa stunting ini ataupun perkembangan gizi anak ini harus dicek dan sudah mulai ada intervensi? Ya, sebenarnya pemantauan kita itu dari kapan? Kita mempersiapkan ya, atau kita mencegah stunting ini dari kapan? Dari mempersiapkan ibunya sebelum hamil. Ya, jadi ibu hamil itu harus dalam kualitas yang baik, gizinya, ya, zat besinya, sehingga ketika dia mengandung itu akan mengandung bayi yang sehat pula, gitu kan? Karena kalau bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, itu akan beresiko menjadi stunting di kemudian harinya kalau tidak diintervensi. Nah, pertanyaan tadi, sampai usia kapan nih kita harus aware ya, peduli dengan pertumbuhan sejak lahir. Jadi bagaimana kita peduli ya, kita harus melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan anak setiap bulannya. Rutin. Setiap bulannya? Benar, setiap bulan. Jadi ketika bayi maka kita mengukur pertumbuhan itu setiap bulannya, pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi setiap bulan ditimbang, dipantau, itulah tugas orang di posyandu, datang ke posyandu. Gitu. Nah, ketika kita menemukan masalah nutrisi, maka harus kita ketemu dengan dokter di layanan primer. Gitu. Jadi kapan kita harus mencegah? Dari sejak awal. Paling baik itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi golden period seorang anak itu adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Kapan 1000 hari pertama kehidupan itu? Dari terjadinya konsepsi sampai usia 2 tahun. Nah gitu, jadi kenapa sih di 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting? Karena disitulah perkembangan otak yang sangat pesat gitu. 89% otak itu berkembang di usia sampai usia 2 tahun. Kemudian di atas itu sampai usia 5 tahun bisa seperti otak orang dewasa. Maka disitulah yang harus kita jaga supaya anak kita tidak terjadi masalah, termasuk masalah nutrisi, karena itu yang paling penting. Kemudian tidak boleh sakit ya, apalagi sakit yang lama. Infeksi yang berulang itu akan sangat mempengaruhi dari kualitas seorang anak. Jadi kalau ditanya kapan stunting itu harus diintervensi atau dilakukan, ya baiknya, sangat baik itu di 1000 hari pertama kehidupan. Golden periodnya tuh di situ. Pantes ya saya melihat new moms kalau di sosial media 1000 hari pertama usia anak sampai 2 tahun itu hidupnya betul-betul ini ya, harus betul-betul dipantau dan dijaga ya. Betul gitu. sekali. Jadi kesibukan ibu-ibu di anak usia 1 sampai 2 tahun nantinya juga akan banyak sekali hal yang harus benar-benar dijaga dan dipantau. Nah, saya juga tadi aware dengan satu statement dokter yang kalau stunting ini ternyata harus
dicegah sejak mempersiapkan seorang ibu menuju kehamilan. Iya. Jadi ibu-ibu yang belum hamil nih, kayak saya misalnya ya kan, walaupun nih belum ada sih orangnya dok. Cari calon dulu ya. Cari calon dulu, tapi belajar. Iya. Penonton tenang. Saya misalnya nih dok, ya kan, apa sih di usia-usia yang masih 17 tahun ini mempersiapkan diri itu seperti apa? Apalagi kan untuk ada di program kehamilan dan mengandung itu kan masih belum ada dalam bayangan juga ya dok ya. Iya. Tapi untuk mempersiapkan diri tahap seperti ini tuh apa sih yang harus dilakukan dok? Ya, jadi mempersiapkan diri pasti nutrisi ibu ya. Nutrisi ibunya jangan sampai kekurangan energi kronis, misalnya ibunya kurus ya, penyakitan pula ya. Kemudian yang paling penting juga untuk perkembangan itu adalah zat besi. Makanya sekarang udah ada program pemerintah untuk membagikan tablet besi pada usia subur, pada dari anak usia subur ya. Nah, itu semua di-prepare dari awal gitu, sebelum dia masuk kepada menjadi seorang ibu. Jadi harus sudah dipersiapkan. Apa yang paling dipersiapkan itu dia. Jadi ibu tidak dalam kondisi sakit kronis misalnya ya, kemudian ibunya dengan nutrisi yang baik, kemudian zat besinya tercukupi sehingga ibu tidak anemia, itu harus kita persiapkan. Dan itu sudah ada programnya dari pemerintah kita. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita membahas program dan persiapan, pemerintah pun sudah melakukan ini ya. Tapi berjalannya waktu, apakah program-program ini sudah terhitung maksimal dok? Karena kalau kita berkaca lagi dari angka stunting yang ada di Aceh, program stunting kan sudah berjalan cukup lama ya. Anggarannya, kemudian kita juga melihat banyak sekali campaign-campaign terkait dengan stunting untuk meningkatkan kesadaran. Tapi melihat angka stunting yang sekarang ini alhamdulillahnya sudah turun, namun belum ada di angka yang cukup aman. Begitu ya dok ya? Memang tidak aman. Mohon maaf, memang tidak aman ya. Jadi Aceh itu termasuk 5 besar di penyumbang Indonesia. Stunting. Waduh. Indonesia sendiri nomor 4 di dunia penyumbang stunting. Paling banyak itu stunting itu nggak cuma di Indonesia ya. Betul. Termasuk di dunia. Bahkan 50%-nya itu di Asia dan Afrika. Jadi emang PR kita ya. Betul. Gitu. Ini bukan PR dokter aja ya, lagi nonton juga ada PR nih dicatat ya. Jadi untuk awareness dan juga pencegahan stunting ini harus kerjasama begitu ya. Benar. Dan kalau kita membahas tentang porsinya masing-masing, mulai dari menjaga diri, ini udah jadi satu bagian kerjasama juga ya untuk bisa mencegah stunting. Nah, membahas tentang peran ibu yang nggak akan selesai-selesai nih, apa 2 episode nih? Jangan ya. Jadi membahas tentang peran ibu setelah sebelum menjadi ibu, kemudian setelah mengandung sampai 1000 hari pertama anak sudah lahir di dunia. Ini kan banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya yang heboh juga nih di mana-mana tentang MPASI. Ya, ini satu fenomena atau mungkin satu fase yang beberapa tahun terakhir ini cukup masif, Dok. Sering share-share resep gitu ya. Kalau kata orang tua dulu nggak ada dulu MPASI. Kenapa sekarang udah ada, Dok? Orang dulu pisang ya? Iya, orang Tapi dulu pisang, pakai apa gitu ya. Bisa jadi sarjana juga. Bingung juga kita ya. Terkait dengan MPASI, Dok, ada nggak sih feeding rules ataupun aturan-aturan yang tidak hanya mengikuti standar sosial aja? Nah, seringkali ini standar sosialnya, Dok, misalnya resepnya harus salmon dengan ini gitu ya. Padahal sebenarnya ada standar FOMO kesehatan. Iya, FOMO gitu loh. Ada bubuk-bubuk kaldu yang harus dibeli, dicampurkan ke sekian-sekian begitu loh. Sebenarnya untuk standar kesehatan memberikan makan kepada anak ataupun makanan pendamping ASI ini seperti apa, Dok? Ya. Jadi kita berkiblat kepada WHO ya. Jadi rekomendasi WHO itu MPASI itu dimulai rata-rata itu usia 6 bulan gitu ya. Dari 0 sampai 6 bulan itu dianjurkan untuk ASI eksklusif ya kan. Kemudian di usia 6 bulan anak sudah siap untuk makan, maka diberikan MPASI. Nah, zat gizi gimana sih ngasihnya ya gitu. Betul. Ya. Jadi itu sangat tergantung dari usia tadi ya. MPASI yang berkualitas. Tentu apa yang berkualitas itu? Untuk mencegah stunting sebenarnya harus ada itu protein hewani. Protein hewani. Ya, jadi protein hewani itu kenapa sih protein hewani nggak boleh tempe tahu ya? Kok protein hewani itu ikan, telur ya, susu, kemudian daging sapi, daging ayam ya,
tahu tempe boleh nggak dok? Gitu kan pertanyaannya. Nah itu bukan protein hewani. Kenapa kita pilihannya protein hewani? Karena protein hewani itu kaya dengan asam amino esensial namanya. Jadi kaya dengan protein sehingga itulah yang mencegah stunting gitu ya. Jadi zat gizi apa nih yang harus dikasih supaya anak kita nggak stunting atau tidak malnutrisi misalnya? Yaitu yang harus digarisbawahi, selalu harus ada unsur protein hewani itu. Nah, gitu. Jadi dari penelitian pun dikatakan ngasih telur aja. Ya, anak usia 6 sampai 9 bulan, 1 butir telur aja sehari itu bisa mencegah stunting. Nah, gitu ya. Jadi MPASI itu harus mengandung protein hewani. Ya, MPASI itu sangat tergantung dari usia. Tadi ya usia 6 bulan mungkin dimulai dengan tim saring dulu ya. Kemudian dilanjutkan dengan tekstur yang lebih kasar sampai di usia 1 tahun dia bisa makan seperti makanan ibu orang tuanya gitu. Dan kemudian aturan makan itu juga harus kita terapkan. Nah, seperti apa nih dok aturan makan? Iya, jadi aturan makan itu yang pertama jadwalnya harus disiplin. Ya, jadi jam makan pagi harus disiplin, jadwal snack ya. Kemudian snack itu boleh dengan ASI atau dengan makanan lain ya, yang berkualitas, tidak yang fast food ya tadi ya. Kemudian aturannya juga tidak boleh distraksi. Ibu-ibu sambil jalan-jalan sore ya, bawa anak makan di belang Padang gitu ya. Nah, itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan gitu. Kita harus melatih. Jadi makan itu adalah skill ya, sama seperti anak bisa bicara, anak bisa berjalan, itu skill yang harus kita latih. Seperti itu juga makan. Jadi dia harus tahu dia lagi makan nih gitu. Kalau dia distraksi dengan yang lain ya, misalnya sambil nonton HP atau sambil nonton TV, anaknya dikasih makan, atau kayak tadi jalan-jalan di belang Padang sambil nyuapin makan gitu kan. Nah, itu tidak sesuai dengan feeding rules tadi, tidak sesuai dengan aturan makan. Maka makan itu duduk di meja makan ya, sambil makan lebih baik bersama dengan kedua orang tuanya atau keluarga yang lain. Kemudian makan itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Kenapa tuh dok? Karena memang makan itu kayak saya bilang, itu skill yang harus dilatih. Jadi makan itu idealnya cuma 30 menit. Setelah itu kita harus menyudahi makan itu. Siap nggak siap kumpul ya? Iya, seperti ujian ya. Iya, betul. Jadi siap tidak siap, dia harus kita selesaikan dalam waktu 30 menit, itu harus kita hentikan makan. Mau dia makan atau tidak ya. Mungkin membahas feeding rules ini bisa 2 jam nih. Ya, jadi silakan konsultasikan ke dokter anak Anda ya. Gitu ya. Baik ya. Mungkin kita nggak terlalu panjang ke sana karena tadi kalau membahas tentang makan adalah skill. Saya udah sangat terlatih bangga ya. dengan skill saya. Terbukti ya. Karena memang kayaknya saya skillful sekali dok ya untuk urusan makan. Tapi kalau kita bicara tentang MPASI, ada lagi GTM, gerakan tutup mulut dan yang lain-lain ya. Ini juga menjadi salah satu perhatian yang mungkin orang tua di luar sana juga harus banyak-banyak mencari referensi. Benar. Supaya tahu juga nih. Jadi sebelum perang, persiapan perangnya harus lengkap. Referensinya juga harus tepat ya. Jangan hanya medsos gitu ya. Jadi harus konsultasikan juga ke ahlinya yang berkompeten, apakah itu dokter ya atau dokter spesialis anak. Silakan berkonsultasi kalau kita menemukan masalah dengan anak kita, apapun itu. Jadi jangan salah sumber juga ya dok benar. Ya, supaya semuanya juga berjalan sesuai dengan keinginan. Jadi ikhtiarnya memang harus agak sedikit tinggi nih untuk yang satu ini. Jadi benar-benar usahanya dimaksimalkan supaya hasilnya juga bisa maksimal. Tapi kalau kita bicara tentang stunting, kemudian feeding rules ya. Jadi banyak sekali yang mengaitkan stunting, kemudian gizi anak dengan kondisi ekonomi dok. Ini banyak sekali mungkin membahas MPASI aja tuh. Ibu-ibu di rumah, apa kita harus beli ikan kayak cipung? Enggak dong, kan nggak semua salmon ya. Kan nggak semua resepnya harus resep cipung ya kan? Kali ada resep-resep yang lain. Apakah benar-benar ada kaitannya dok, stunting dan kondisi ekonomi? Sangat berkaitan. Ya, jadi faktor penyebab stunting utama itu yang pertama itu adalah karena asupan nutrisi yang tidak cukup atau kebutuhan gizi tubuh itu yang meningkat. Gitu ya, karena dia tidak cukup dalam waktu yang lama sehingga terjadilah stunting ini gitu kan. Nah, salah satu terjadinya asupan nutrisi yang tidak
cukup itu adalah faktor ekonomi tadi. Gimana kita mau suruh beli susu ya, beli telur ya, sementara untuk nasi satu rumah aja kita tidak punya gitu kan. Nah itulah peran pemerintah, seharusnya tidak boleh lagi ada orang yang tidak ada penyediaan pangannya. Itu sangat penting ya. Jadi tentu sangat berkaitan dengan faktor ekonomi, tapi tidak serta-merta semua anak stunting itu dengan sosial ekonomi yang rendah, enggak ya, karena pengetahuan orang tua juga bisa mempengaruhi terjadinya stunting atau tidak gitu kan. Kayak tadi orang nggak tahu mungkin protein hewani itu penting gitu kan, jadi ya MPASI-nya kasih wortel, kasih brokoli ya kan. Betul. Kemudian buah ya, karena saya sering ketemu pasien gitu, anak saya banyak dok makannya apa bu, wortel di sop bu dengan brokoli misalnya. Nah apakah itu tercukupi? Nah kayak saya bilang tadi, yang harus digarisbawahi adalah yang membuat berat badan meningkat itu adalah protein hewani. Jadi harus ada konsumsi protein hewani. Apakah harus salmon gitu kan, seperti si cipung gitu ya? Betul. Enggak ya, jadi tergantung dari kesediaan pangan yang ada di daerah kita. Bahkan ikan kembung ya, namanya itu DHA-nya 3 kali lipat dari salmon. Wow. Jadi nggak usah cari salmon jauh-jauh ya. Betul. Sampai mau bela-belain beli yang udah bekuan gitu kan. Sementara kita punya ikan kembung yang tersedia banyak nih di daerah kita yang DHA-nya jauh lebih tinggi daripada salmon. Jadi tidak harus ikan-ikan yang dalam ya tadi impor ya dari luar gitu, nggak harus. Telur saja bisa mencegah stunting gitu. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi mengkonsumsi telur pada anak usia 6 sampai 9 bulan yang rutin diberikan setiap hari 1 butir itu bisa mencegah stunting. Jadi tidak perlu harus dengan ikan-ikan yang harganya mahal misalnya gitu. Jadi apa yang tersedia silahkan konsumsi, yang penting protein hewani ya. Jadi yang protein hewani seperti saya sampaikan tadi, telur ya, susu. Nah gitu. Jadi kalau sayuran atau seperti wortel, brokoli, tempe ya tadi ya, tahu, apakah bisa menjadi sumber makanan utama gitu? Itu tidak cukup untuk meningkatkan berat badan. Oke. Jadi yang di highlight adalah protein hewani ya, jangan salah-salah lagi. Untuk protein hewani mungkin bisa dilihat sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing begitu. Rasanya kalau telur sampai ke pelosok pun ada ya? Harusnya ada dong. Harusnya saya juga bisa memastikan ya. Tapi ketika sudah mengupayakan semua hal, ketika sudah berusaha ya semaksimal mungkin, ternyata anaknya pun masih didiagnosa stunting, apa yang harus dilakukan dok? Jadi stunting itu sifatnya yang udah lama ya, malnutrisi, kelainan gizi yang sudah berlangsung lama. Jadi tentu pengobatannya nggak bisa dalam waktu sebentar. Makanya kita cegah sebelum terjadinya masalah yang kronis ini gitu. Sebelum dia stunting kita cegah. Dari mana? Dari yang pertumbuhan berat badannya nggak cukup naiknya. Gitu. Maka sehingga sangat penting tadi pengukuran pertumbuhan dan perkembangan setiap bulannya pada anak di bawah usia 1 tahun. Itu harus kita lakukan setiap bulan. Kalau sudah kejadian dok, udah duluan stunting nih. Kalau pencegahan mungkin gitu ya. Mungkin ada beberapa orang tua yang baru aware di waktu-waktu tertentu usia perkembangan anak. Udah benar-benar kejadian dan mungkin menyesali juga. Tahap awal atau langkah awal untuk memperbaiki yang sudah terjadi ini apa ya dok? Ya, itu harus kita intervensi. Masalah gizinya ya. Banyak sekarang pilihannya. Ada nanti sesuai dengan Permenkes ya, itu ada namanya pangan kebutuhan medis khusus. Itu harus diterapi oleh dokter anak. Tidak boleh lagi di level puskesmas kalau sudah stunting. Jadi harus diintervensi oleh dokter spesialis anak di RSUD gitu. Dokter tadi menyebutkan di terapi, saya agak kaget ya. Di terapi yang seperti apa dok maksudnya dok? Nah kita terapinya terapi makan. Ya beda ya, namanya juga penyakit ya harus diterapi. Betul. Kalau misalnya kita infeksi lah, bilangnya misalnya TBC ya. Nah diberikan obat TBC ya kan. Nah kalau anak stunting ya diterapi juga. Terapinya apa? Dikasih makan. Nah makannya siapa yang ngatur?
dokternya yang harus mengatur sehingga nanti kecukupan dari proteinnya itu cukup. Kita harapkan tinggi badannya bisa diperbaiki. Oke. Nah, kalau kita membahas tentang stunting juga ya, stunting anak ini, kalau saya lihat penjelasan dokter yang tadi sudah cukup panjang, saya jadi merasa anak ini bukan hanya tanggung jawab ibu, Iya. bukan hanya tanggung jawab ayah, bukan hanya tanggung jawab neneknya dan kakeknya saja, tapi tanggung jawab bersama ya sepertinya. Karena ketika ada ibu yang sudah menerapkan feeding rules, neneknya malah nggak mengikuti. Ketika ibu yang ada menerapkan pola makan anak, menentukan nutrisi yang masuk ke tubuh anak, sepupunya malah kasih permen dan gula yang mungkin tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan, seperti itu. Jadi siapapun kita nih, rekan pembangunan Aceh, entah itu sebagai sepupu, kemudian sebagai tantenya, sebagai ibunya, atau siapapun, kita semua punya peran masing-masing untuk pencegahan stunting. Iya, benar. Di levelnya masing-masing juga ya. Tetangga Jadi, juga ya. nah, tetangga juga nih, hati-hati ya. Jadi semuanya benar-benar harus bekerja sama dan harus punya visi misi yang sama sih sebenarnya kalau membahas tentang isu yang satu ini, begitu Minimal kalau ibunya malas bawa anaknya ke posyandu, ingatin ya kan tetangganya, yuk bawa ke posyandu biar diukur tinggi badannya, berat badannya sudah sesuai atau belum, ya kan? Benar sekali. Kalau membahas tentang tinggi badan, tiba-tiba saya keingat juga nih dok, ada salah satu statement yang saya ingat, anak itu berhak lebih tinggi sekian senti dari tinggi orang tuanya. Apakah itu betul dok? Maksudnya kemungkinan anak lebih tinggi dari orang tuanya itu ada? Ada. Ya, jadi setiap kita itu kita ada namanya tinggi potensi genetik yang diwariskan oleh orang tua. Nah, siapa yang tahu itu dokternya yang tahu. Dia akan diukur tinggi badan ibunya, tinggi badan ayahnya, kemudian dilihat tinggi badan anaknya, sehingga kita bisa memprediksi nih, anak ini kira-kira kalau potensi genetiknya terpenuhi itu dia di usia dewasanya itu sampai berapa tinggi badannya. Itu sangat dipengaruhi oleh genetika gitu. Jadi bisa kita ngukur nih, kalau kita punya anak, ini kalau belum mencapai nih potensi genetik, maka bisa kita intervensi sehingga dia bisa mencapai potensi dari orang tuanya, genetik dari kedua orang tuanya. Demikian. Jadi untuk pengukuran tinggi badan pun sebenarnya ada banyak sekali ya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi nggak hanya sekedar bilang pendek dan tidak pendek gitu ya. Jadi ada banyak sekali faktor. Kalau membahas tentang stunting juga nih dok, saya juga sudah banyak melihat program-program yang sudah berjalan di banyak level, baik di lingkup kecil maupun nasional. Sebenarnya kalau kita membahas tentang program-program ini, di berjalannya program-program yang ada, apa sih yang membuat kita belum bisa mencapai angka yang diinginkan ataupun target yang kita inginkan? Di segi mana sih dok yang harus kita benahi sebenarnya? Kalau menurut dokter sendiri? Kalau saya lihat sih programnya udah banyak ya. Betul. Dari level nasional sampai ke kabupaten. Mungkin koordinasinya kurang ya. Jadi programnya kerja masing-masing nih. Gitu ya. Jadi yang punya dana ini kerja sendiri, yang dana ini kerja sendiri, sehingga nggak ada koordinasi antara semua program ini. Sehingga mungkin targetnya nggak tercapai gitu. Ataupun hanya program saja, tapi intervensi ke masyarakatnya nggak ada gitu ya. Mungkin itu. Jadi kenapa kita lihat gitu ya, kalau enggak ya pasti turun angka stuntingnya kan, kalau misalnya program kita sudah berjalan dengan cukup sesuai dengan target yang kita inginkan, tapi ternyata data membuktikan angkanya ya naik turun. Betul. Gitu kan gitu. Jadi belum adanya kolaborasi yang maksimal mungkin ya dari semua pihak. Harusnya kita bersinergi nih sama-sama nih. Iya, seharusnya kita samakan persepsi semuanya. Betul. Mudah loh mentata laksana stunting itu hanya dengan memberikan protein hewani. Hanya itu ya kuncinya. Hanya itu kuncinya. Tapi apakah semua anak itu bisa mengkonsumsi protein hewani sesuai kita inginkan? Nah, itu yang masih jadi tanda tanya. Menjadi pertanyaan juga ya. Karena kalau kita membahas tentang program-program, banyak sekali mungkin perjalannya program ini masih belum maksimal juga gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan karena harapannya akan terus ada ya, tetap ada. Kita juga berharap angka-angka stunting yang sekarang ini masih cenderung cukup tinggi bisa menurun sedikit demi sedikit. Kalau bisa drastis akan lebih baik lagi ya. Nah, kalau kita membahas tentang program juga tadi dok, mungkin banyak penonton di rumah yang
ingin tahu sebenarnya program-program apa aja sih yang ada, Dok. Jadi kalau saya tinggalnya di level kabupaten, saya bisa mengakses program apa. Kalau saya ada di ibu kota provinsi, misalnya kayak kita di Banda Aceh nih, di tingkat rumah sakit daerah tuh apa sih, Dok, yang bisa kita akses gitu. Nah, itu yang nggak ada. Waduh, pertanyaan saya salah nih. Jadi nggak ada tuh program yang bisa diakses masyarakat tuh nggak ada ya. Jadi kadang-kadang ya seperti ini, kita kayak saya nih, pengalaman saya ketemu pasien stunting. Ya, kadang-kadang biasanya pasien itu ketemu sambil dia rawatan yang lain gitu ya. Kemudian ketemu, kita intervensi gizinya ya, kita atur makannya pada saat dia rawatan di rumah sakit. Nah, begitu dia pulang, dia nggak sanggup beli susu nih. Susu yang kita butuhkan untuk menaikkan berat badan dan tinggi badannya. Sementara itu ada undang-undangnya. Seharusnya pemerintahlah yang menyediakan susu tersebut. Gitu. Ini kan program nih ya, menurunkan angka stunting. Nah, jadi begitu kita pulangkan pasiennya, kita suruh beli susu. Susunya itu lumayan mahal karena itu susu pangan khusus dan itu harus dipantau oleh dokter anak pada saat memberikannya. Nah, itu nggak bisa beli keluarganya. Gitu. Terakhir kita mau bilang apa? Kita mau kasih, Bu, ini beli susu misalnya, susunya ini gitu kan. Nah, sementara jawabannya, saya, Dok, daripada beli susu mending beli beras, Dok, bisa dimakan oleh satu rumah gitu. Nah, itulah seharusnya posisi pemerintah itu di situ gitu. Menyediakan pangan yang dibutuhkan oleh si anak stunting tadi gitu. Sehingga itulah sebenarnya wujud intervensi yang harus kita lakukan gitu. Baik, jadi sebenarnya saling berkaitan ya, banyak sekali aspek-aspek yang harus mendukung penurunan angka stunting ini supaya bisa maksimal. Iya, benar. Gitu, dari aspek ekonomi, kesadaran dan lain-lain. Karena saya juga pernah tahu terkait susu yang harus dikonsumsi, yang harganya juga cukup mahal ya, Dok ya. Terkadang ada anak yang mungkin nggak bisa konsumsi langsung karena rasanya mungkin kurang nyaman, ada yang langsung dipakaikan selang. Benar. Begitu. Oke, jadi ini sebenarnya jadi satu PR yang cukup besar, Dok, kalau saya lihat ya. Ternyata tanggung jawab dokter sangat luar biasa nih, terutama dokter-dokter yang spesialis anak karena sebenarnya 28,6% data stunting Aceh itu ya PR kami. Betul sekali. Kita yang harus mengintervensi ya. Betul. Nah, karena kita jangan kejar stuntingnya nih. Seharusnya yang kita kejar adalah preventionnya dari primernya. Jadi jangan sampai anak ini jatuh ke stunting, gitu kan. Ada 76,8% lagi yang harus kita selamatkan sebenarnya supaya tidak terjadi stunting baru. Nah, gimana menyelamatkannya itu? Yaitu dia pemantauan di posyandu, di puskesmas itu terhadap dari masalah-masalah nutrisi tadi. Sehingga anak itu tidak sampai stunting, tidak harus dirujuk ke RSUD. Itu bisa diintervensi di puskesmas, bahkan di posyandu. Oke, jadi fokus pada pencegahan ya. Benar. Kita selamatkan generasi-generasi yang masih bisa kita selamatkan ini. Jadi kita pegang tangannya sama-sama supaya tidak menyumbang angka stunting berikutnya, begitu ya. Dok, kalau kita membahas tentang stunting dan lain-lain, kayaknya kita akan sampai subuh nih, Dok. Tapi mungkin saya juga ingin bertanya dan ingin tahu nih pesan dokter untuk orang tua atau mungkin masyarakat di luar sana yang sampai saat ini masih denial. Ini sering sekali nih, ini juga jadi salah satu penghambat ya, denial terkait perkembangan anak. Ada nggak, Dok, yang ingin disampaikan? Jadi pemantauan tumbuh kembang anak itu harus rutin dilakukan, gitu ya. Sehingga ketika kita menemukan masalah, maka segera diintervensi. Gitu. Diintervensinya siapa yang tahu? Ya orang yang berkompeten ya terhadap masalah nutrisi anak ini. Gitu. Jadi pesan saya ya itu, rajin-rajinlah ke posyandu, dia ditimbang, diukur anaknya setiap bulannya, sehingga ketika kita menemukan masalah bisa kita tata laksana dengan cepat. Baik, terima kasih banyak dokter, hari ini cukup panjang ya. Jadi pertumbuhan anak adalah tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Jadi jangan hanya lepas tangan, apalagi kalau melihat mungkin ada tanda-tanda di anak-anak di sekitar kita, itu harusnya kita bisa membangun kesadaran dari lingkungan terdekat.
terlebih Ya, dahulu, benar. begitu ya. Terima kasih banyak Ya, dokter sama-sama. atas kesempatannya. Ada lagi Ya. yang ingin disampaikan atau sudah kita bungkus aja nih hari ini? Sesuai keinginan. Betul sekali. Kalau begitu kita bungkus podcast kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang juga bincang-bincang. Sama-sama dokter. Mungkin kita akan ada isu-isu yang lain, jangan lupa mampir lagi ke sini Ya. gitu ya. Dan terima kasih juga untuk rekan pembangunan yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga aja video ini memberikan manfaat. Tapi saya yakin insight yang sudah diberikan oleh Dr. Chu tadi sudah banyak sekali membuka pandangan kita terhadap kesehatan dan juga perkembangan anak, terutama untuk isu stunting. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe seluruh media sosial dari Bapeda Aceh. Kita punya Facebook, kita juga punya Instagram, Twitter, dan YouTube. Dan kita akan selalu berusaha memberikan informasi-informasi publik yang bermanfaat untuk rekan pembangunan Aceh yang ada di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.